Saudara-saudariku terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini bertepatan dengan bulan Oktober, yang oleh gereja ditetapkan sebagai bulan Rosario. Saya ingin sedikit memberikan katekese Katolik mengenai Rosario. Saudara-saudari, ada begitu banyak orang Katolik yang salah kaprah tentang doa Rosario, tapi juga tidak sedikit orang non-Katolik yang salah paham tentang Rosario itu sendiri. Karena itu baiklah, 5 hal berikut tentang Rosario menjadi perhatian untuk kita semua agar kita dapat berosario dengan baik dan benar. Hal yang pertama adalah perlu untuk kita ketahui bahwa Rosario itu bukanlah sekedar aksesoris. Rosario sejatinya adalah sarana untuk berdoa, alat bantu untuk berdoa. Di dalam Rosario kita mengulang-ulang doa Salam Maria. Karena itu agar kita terpusat pada doa itu sendiri, maka kita memerlukan alat bantu supaya konsentrasi kita tidak terpecah. Karena itu sebenarnya Rosario itu bukanlah aksesoris. Kecintaan kita akan Rosario, kita tidak tunjukkan dengan menjadikannya sebagai aksesoris, tetapi kita tunjukkan dengan menggunakannya sebagai sarana untuk berdoa. Hal yang kedua adalah, perlu untuk kita ketahui bahwa Rosario itu bukanlah jimat untuk mengelak bala. Ada banyak kisah ajaib yang diyakini terjadi oleh karena orang menggunakan Rosario. Selamat dari bahaya, selamat dari musibah, lolos dari peristiwa kematian, dan lain sebagainya. Sebenarnya hal itu terjadi bukan pertama-tama tentang benda Rosario itu sendiri, melainkan karena kekuatan doa. Karena itu, saya ingin menegaskan melalui katekese singkat ini bahwa kalau motivasi kita menggunakan Rosario agar kita lolos dari malapetaka, lolos dari peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan, lolos dari musibah, lolos dari maut, maka motivasi yang seperti itu sangat bertentangan dengan iman kekristenan, sangat bertentangan dengan iman kekatolikan. Hal yang ketiga adalah, Rosario itu tidak menggantikan misa atau tidak menggantikan ekaristi. Saudara-saudari, berdoa Rosario itu adalah bagian dari praktek devosi atau praktek kesalehan umat beriman. Dan karena itulah, berdoa Rosario tidak boleh menggantikan ekaristi atau tidak boleh menggantikan misa. Tidak diperkenankan untuk seorang Katolik jika sedang merayakan ekaristi, dia melantunkan atau mendaraskan doa Rosario. Jika ingin berdoa Rosario, lakukanlah sebelum atau sesudah misa atau sesudah ekaristi. Hal yang keempat adalah, Rosario itu tidak mengarah kepada Maria. Berdoa Rosario itu sebenarnya bukan terfokus kepada Maria. Seperti doa-doa yang lainnya, doa seorang Katolik harus terarah kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Doa Rosario adalah doa seorang atau sekelompok orang Katolik bersama Maria kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Artinya adalah kita melibatkan Maria untuk berdoa kepada Allah. Hal yang kelima adalah, Rosario itu berisi tentang misteri hidup Kristus. Rosario itu sangat kristologis. Saudara-saudariku, jika kita amati, seluruh peristiwa dalam doa Rosario berisi tentang peristiwa-peristiwa hidup Yesus. Karena itulah sebenarnya gereja berharap seorang atau sekelompok orang Katolik yang berdoa Rosario akan semakin tumbuh kecintaannya akan Kristus. Demikianlah saudara-saudariku 5 hal tentang Rosario yang ingin saya ungkapkan melalui katekese singkat ini. Semoga dengan 5 hal ini, kita akhirnya dapat berosario secara baik dan secara benar. Tuhan memberkati kita semua.